iman. Haleluya. Kita membaca ayat firman Tuhan pada hari ini, Ibrani 12 ayat 2, ya. Ibrani 12 ayat 2. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Amin. Jadi Bapak Ibu, jemaat-jemaat sekalian, fokus kita dalam hidup kita hanyalah Yesus saja. Amin. Bukan masalah-masalah yang lain, ya, bukan problema yang ada, bukan pergumulan yang ada. Tetapi fokus kita adalah Yesus saja. Kenapa? Karena ketika kita melakukan dengan mata tertuju pada Yesus, maka kita akan memiliki iman, ya, dipimpin oleh iman, dan iman itu yang membawa kita kepada kesempurnaan. Amin. Haleluya. Kita mau belajar, Bapak Ibu, hari ini kita mau sama-sama melihat apa yang menjadi fokus kita sebagai orang beriman, ya, sebagai orang percaya. Amin. Semua sini orang percaya. Amin. Amin. Semua percaya Yesus, kan? Haleluya. Dan kita lihat apa menjadi fokus iman dalam orang percaya. Klik. Yang pertama pastinya fokus kita adalah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Amin. Ketika kita akan fokus pada Yesus, maka kita menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Sama-sama katakan, saya harus fokus kepada Yesus. Bersama-sama dengan lebih semangat dan lebih kompak, saya harus fokus kepada Yesus. Amin, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, jadi pusat hidup kita, ya, sekali lagi adalah Kristus saja. Dan kita mengutamakan Kristus dalam kehidupan kita di atas segala-galanya. Amin. Jadi apapun yang menjadi kesibukan kita, apapun yang menjadi aktivitas kita, pergumulan kita, dan lain sebagainya, kita harus mengutamakan Yesus saja. Apapun peran kita, baik kita sebagai bapak, sebagai suami, sebagai ibu atau istri, sebagai anak, fokus kita hanyalah Yesus. Ya, Yesus yang terutama dalam kehidupan kita. Amin. Jadi boleh nggak punya masalah, Bapak Ibu? Tentu boleh, ya, karena masalah itu adalah bagian dari proses kehidupan kita. Tetapi di atas semua masalah itu, kita tidak boleh meninggalkan yang namanya Yesus. Bahkan Tuhan Yesus selalu menjadi yang terutama dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Tadi Ibrani 12 ayat 2 kita telah baca bahwa pusat iman kita, ya, pusat ibadah kita, ya, ibadah jemaat di Grace School pada sore hari ini adalah Yesus. Amin. Bukan WL fokusnya, bukan pemain musik, bukan saya, bukan Pak Gembala, tetapi fokusnya adalah Yesus. Kami hanyalah pelayan, ya, Bapak Ibu, ya, dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Jadi fokus kita yang pertama adalah kepada Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Klik. Kemudian akan menjadi fokus kita, Bapak Ibu, yang kedua adalah firman Allah atau firman Tuhan atau Alkitab. Dikatakan di sini bahwa Alkitab adalah wahyu Allah kepada manusia dan merupakan sumber kebenaran dan hikmah. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita diajarkan pada hari ini kita harus senantiasa membaca firman Tuhan. Siapa yang baca firman Tuhan setiap hari? Angkat tangan. Yang baca Alkitab? Anak-anak, remaja, dewasa. Haleluya, ya. Yang masih bolong-bolong kita perbaiki, ya, teman-teman, ya, supaya kita semakin bertumbuh iman kita dengan pengenalan akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah wahyu Allah. Apa
Apa itu wahyu Allah? Wahyu Allah adalah perkataan Allah sendiri, ya, perkataan Allah sendiri yang diturunkan, ya, kepada rasul-rasul atau penulis-penulis yang ada di Alkitab. Jadi Alkitab itu bukan karangan manusia, Bapak Ibu, ya. Alkitab itu adalah perkataan Allah itu sendiri. Amin. Alkitab itu bukan pendeta yang buat, bukan gembala yang buat, bukan rasul yang buat. Rasul-rasul itu hanyalah menuliskan saja, tetapi sumbernya adalah dari Tuhan itu sendiri, ya, dari wahyu Allah itu sendiri. Nah, firman Tuhan juga adalah sumber kebenaran dan hikmat. Amin. Jadi kalau kita bingung, kita ada masalah, kita lagi stuck, baca firman. Amin. Kita lagi stres, baca firman. Kita lagi bingung, baca Alkitab. Kita lagi ketakutan, baca Alkitab, firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau baca sama-sama Bapak Ibu. Mazmur 119 ayat 105. Amin. Kita mau lihat di layar. Oke, 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini ayat luar biasa, ya. Pelita, ya, pelita apa? Apa di mana? Betul, pelita itu lampu, ya. Jadi dikatakan di sini pelita bagi kakiku. Jadi ketika jalan hidup kita gelap, ya, ketika kita merasa di dunia ini tidak ada jalan keluar, semua stuck, semua mandek, semua gelap, di depan gelap, nggak ada suram, ya, nggak ada masa depan. Nah, firman Tuhan itu yang menjadi pelita, yang memberikan cahaya, memberikan tuntunan dalam kehidupan kita, dan terang bagi jalanku. Makanya tadi, coba bayangin ketika kita mati lampu, apa yang terjadi? Gelap. Kita langsung teriak kan? Ya kan? Pernah mati lampu ya? Ya. Ketika mati lampu mendadak? Ya. Ya. Artinya apa? Sebel. Artinya kita nggak bisa lihat apa-apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa lihat ke depan, kita nggak bisa lihat ke kiri, kita nggak bisa lihat ke kanan, kita nggak bisa lihat ke belakang. Semua gelap. Makanya kalau mati lampu kita pasang Lilin. Pasang apa Timo? Lilin. Bukan pasangin kipas ya, tapi kita pasang lilin. Nah, sama seperti firman Tuhan. Ketika di jalan kehidupan kita gelap, ketika kita stres, ketika kita bingung, ketika semua stuck, maka firman Tuhan menjadi jawaban firman kita. Amin. Pokoknya semua permasalahan kehidupan kita, semua kebingungan kehidupan kita, jawabannya adalah Bible, ya, Alkitab atau firman Tuhan. Amin. Haleluya. Ini yang menjadi pengingat kita, ya. Kan ada lagunya, ya. Bapak Ibu masih ingat lagunya waktu sekolah minggu nih? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Semua bernyanyi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetap
bahwa kita harus kembali kepada firman Tuhan. Amin. Haleluya. Klik. Dan yang menjadi fokus kita yang terakhir adalah kita harus fokus kepada Roh Kudus. Amin. Sama-sama katakan Roh Kudus. Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus itu yang akan mengingatkan kita. Misalnya, Kaleb, Timothy, kamu salah loh. Tak boleh loh ngomong kayak gitu loh sama orang lain. Nah itu kan mengingatkan kita. Deborah, kamu nggak boleh loh jahat sama teman, misalnya, ya kan? Pengingat, ya, jadi pengingat, penuntun, pengajar. Kalian, kan kamu tahu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah kan diingatkan lagi, oh iya ya, saya nggak boleh menyerah ya, saya nggak boleh gentar ya, karena saya berdoa baca firman bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bu Medi, ingat loh, segala perkara dapat engkau mampu di dalam Kristus yang memberikan kekuatan. Nah, Roh Kudus yang mengingatkan, oh iya ya, iya betul-betul, saya nggak boleh menyerah, saya nggak boleh putus asa, saya nggak boleh patah semangat, saya nggak boleh hilang harapan, karena Kristus memberikan kekuatan. Jadi Roh Kudus tidak hanya memberikan penghiburan di saat-saat sulit, tetapi juga berperan sebagai penuntun, ya, memberitahukan jalan kepada kita, mengajar dan memberi kekuatan. Kamu kan tahu bahwa Allah itu peduli loh. Allah itu lebih dari sanggup menolong keluargamu dan dirimu. Diingatkan lagi. Jadi kita bersyukur atas firman Tuhan, atas Roh Kudus juga hadir dalam hidup kita. Yohanes 14 ayat 26, ayat yang luar biasa, kita membaca sekali lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi firman Tuhan ini sangat sederhana, bahwa dalam kehidupan kita, ya, kita harus senantiasa hidup dengan iman yang fokus. Amin. Tadi di slide yang awal tuh ada orang pakai apa itu? Lihat tadi orang pakai apa? Tadi kembali. Orang pakai apa nih? Bag. Nah, pakai apa nih? Teropong ya. Karena apa? Dia itu pandangannya itu supaya fokus gitu, ya. Kan nggak mungkin pakai teropong tapi matanya kemana-mana kan? Pasti kalau pakai teropong gitu kan pasti fokusnya ke depan atau ke atas atau ke sesuatu yang dituju. Nah, kembali ke slide tadi, ya, jadi kita harus senantiasa fokus dan tidak tergoyahkan. Jadi kalau ada masalah, kita kembali pada Tuhan. Kalau ada yang menjatuhkan kita, yang mau membuat iman kita lemah, kita abaikan, ya, kita jauhi dan kita doakan teman-teman yang membuat kita jatuh, yang tidak membuat kita bertumbuh, ya, yang mengganggu. Nah, dan kita juga mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi ketika kita belajar firman Tuhan, ketika kita kembali pada firman, maka segala sesuatu, segala masalah akan Tuhan buat hati kita sukacita. Masalahnya masih ada, masalahnya belum hilang, tetapi hati kita tetap sukacita. Karena apa? Karena Tuhan hidup dalam kehidupan kita. Dan Tuhan juga dalam waktunya berproses, Dia akan menolong kehidupan kita juga. Maka itu, marilah kita selalu memusatkan pandangan kita
hanya kepada Yesus saja. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Berikan